Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, saudara tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan dunia yang sampai hari ini belum menentu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan begitu mengasihi saya, Tuhan pun juga mengasihi saudara. Dan saat ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu, di dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, bukan dengan kehendakku tetapi kehendak Allah yang menyertai hamba-Mu di dalam berkata-kata. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun saudara-saudara yang menyaksikan tayangan video ini, lembutkan hati mereka supaya mereka menerima firman dengan sukacita. Mereka belajar menerima apa yang Tuhan katakan untuk memperbaiki keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama membuka firman Tuhan. Bila ada di dekat saudara Alkitab, saudara boleh ambil Alkitab saudara dan saudara membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat yang ke-28 berkata demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, penulis dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ini adalah seseorang yang bernama Asaf. Asaf merupakan orang kepercayaan Daud dari suku Lewi yang bertugas atau yang ditunjuk oleh Daud untuk memimpin paduan suara kaum Lewi dalam suatu ibadat di bait Allah. Asaf di dalam menulis bagian dari pasal ini adalah di tengah-tengah kebingungan orang percaya ketika melihat keberhasilan, ketika melihat kemakmuran orang fasik. Sementara itu, orang benar justru diperhadapkan dengan berbagai ujian, dengan berbagai tantangan. Tetapi apa yang Asaf perbuat? Asaf menentukan pilihan yang tepat di tengah-tengah situasi yang nampaknya tidak ada pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan pergumulan, yaitu Asaf mengambil keputusan apa? Dia tetap mau dekat dengan Allah. Saudara, dalam 2 bulan terakhir ini, telinga kita akrab dengan istilah-istilah yang mungkin dulu kita tidak begitu kenal, tidak begitu tertarik, tetapi istilah-istilah itu saat ini sudah sering kita dengar. Bahkan kita pun menerapkannya dalam kehidupan kita. Apa istilah-istilah itu? Ada istilah yang pertama disebut social distancing. Apa social distancing? Yaitu tindakan membatasi diri dari segala bentuk perkumpulan manusia atau pertemuan yang melibatkan banyak orang. Artinya, kita harus dapat menjaga diri ini untuk tidak ikut kumpul-kumpul, untuk mengurangi acara yang melibatkan banyak orang. Ya. Selain
istilah ini ada istilah yang lain lagi, saudara-saudara, yaitu istilah yang disebut dengan physical distancing. Apa physical distancing? Yaitu tindakan menjaga jarak fisik kita dengan orang yang terdekat dengan kita. Intinya sama. Kedua-duanya adalah sama-sama menjaga jarak. Saudara, ini yang saya maksudkan. Dua istilah yang begitu booming hari-hari ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, istilah-istilah ini muncul setelah dunia termasuk negara Indonesia mengalami pandemi atau wabah yang berjangkit serentak di mana-mana. Seringkali kalau kita melihat tayangan televisi dan kita mendengar berita-berita yang ada, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita bertanya-tanya, kapan Tuhan pandemi ini selesai? Tidak ada seorang pun yang tahu, pakar manapun tidak ada yang bisa menentukan dengan pasti kapan berakhirnya pandemi ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, justru dalam keadaan seperti ini, kita jangan menerapkan sikap menjaga jarak dengan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh menjaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah, tapi kita jangan menjaga jarak dengan Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Justru dalam situasi seperti ini, saudara harus semakin mendekat, melekat kepada Allah Bapa. Saudara, ada hal-hal yang membuat kita ini bisa menjaga jarak dengan Tuhan. Entah secara sadar atau tidak sadar, kita sering membuat jaga jarak dengan Tuhan. Apa contohnya? Di saat kita sedang bekerja, kita sibuk dengan aktivitas kita. Tanpa kita sadari kita sudah menjaga jarak dengan Tuhan. Kita pulang sudah capek. Kita sudah lagi tidak berusaha mendekat kepada Allah dengan berdoa. Ada lagi hal yang lain yang membuat kita menjaga jarak dengan Allah. Apa itu? Hobi atau kesenangan. Hobi ini membawa kita bukan mendekat kepada Allah, tapi semakin membuat kita jauh dengan Allah. Hobi olahraga, hobi memancing, hobi-hobi yang lain. Hobi asik di depan gadget, hobi asik di depan komputer, itu sudah membuat kita menjadi orang yang menjaga jarak dengan Allah. Siapa yang salah? Diri kita sendiri, saudara-saudara. Bahkan ada yang lebih parah. Orang yang menjaga jarak dengan Allah bukan karena dia sibuk, bukan karena dia hobi, tapi karena dia memiliki sifat kemalasan yang ada di dalam hidupnya. Ada orang-orang Kristen yang hari-hari ini memanfaatkan situasi pandemi ini untuk menutupi kemalasan mereka. Lalu mereka mengatakan, bukankah kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak boleh kumpul-kumpul dahulu? Persoalannya bukan dia taat atau tidak taat kepada pemerintah, tapi sejak sebelum ada pandemi, sebelum ada peristiwa yang menggoncangkan dunia, dia memang sudah malas ke gereja, atau paling tidak dia jarang beribadah kepada Tuhan. Lalu dengan adanya keadaan seperti ini membuat dia semakin sukacita karena dia tidak perlu datang beribadah dan mempergunakan tameng bahwa kita tidak boleh kumpul-kumpul dulu.
Saudara, kenapa dia bisa memiliki seperti ini? Padahal saudara-saudara, kalau dunia tidak mengalami keadaan seperti ini, belum tentu orang tersebut tetap akan beribadah kepada Tuhan. Banyak 1001 alasan apabila orang itu tidak dekat dengan Allah. Dia bisa mengatakan, saya baru mau ke gereja. Kalau orang itu tidak ada di gereja, itu artinya dia akar pahit. Tapi setelah orang itu sudah tidak lagi di gereja, tetap dia tidak ke gereja. Kenapa tidak ke gereja? Saya sibuk, saya banyak pesanan dan lain sebagainya. Saya sibuk, saya mengurus anak, mengurus cucu dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepada saudara, segala alasan yang disampaikan ini menunjukkan bahwa kita tidak punya keseriusan untuk dekat dengan Allah. Tidak heran, di saat keadaan dunia seperti ini membuat dia banyak ketakutan, khawatir, cemas, mulai mengkritik sana dan sini, seolah-olah dia tahu keadaan segalanya. Saudara, virus yang saat ini sedang membuat takut umat manusia di bumi, tanpa disadari ada virus yang lain yang turut bekerja sama dalam tanda kutip dengan virus corona ini. Virus-virus itu antara lain adalah virus ketakutan, ada virus kekhawatiran, bahkan termasuk ada virus kemalasan yang membuat orang tidak mau beribadah karena berbagai macam alasan. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Surat Yakobus 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan tunduk kepada Allah, artinya kita harus benar-benar peka akan suara Tuhan, mematuhi segala perintah Tuhan. Walaupun kita sedang lebih banyak waktu di rumah. Justru di saat kesendirian kita, Allah mau lihat seberapa besar penundukan kita kepada Allah. Dan dikatakan selanjutnya, lawan iblis. Ini yang menjadi tugas kita semua. Iblis penuh dengan berbagai kelicikan untuk melemahkan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Tapi firman Tuhan bilang apa? Lawan iblis. Kemudian di ayat yang ke-8, terutama di ayat 8 bagian A, kita sebagai anak-anak Tuhan diharuskan untuk selalu mendekat kepada Allah. Kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Di saat kita mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada kita. Saudara, bagi saudara yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, tentu saudara ingin anak-anak saudara tetap ingat sama saudara. Terutama pada saat mereka sudah beranjak dewasa. Sebagai orang tua ingin supaya mereka tetap ingat kepada orang tuanya. Kita pun demikian kepada Allah. Kita harus tetap dekat dengan Allah. Kadang kita merasa bangga, aku sudah sekian puluh tahun iring Tuhan, tapi tetap tidak ada pertumbuhan rohani.
seseorang yang dekat dengan Allah, Allah pun tahu persis segala kebutuhan orang itu. Kenapa? Karena kedekatan dengan Allah yang terpelihara dengan baik. Perhatikan, kedekatan dengan Allah yang selama ini terpelihara dengan baik. Allah tidak hanya mengabulkan doa, tetapi Allah akan memberi sebelum kita memintanya kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Nyaman benar, bahagia sekali kalau kita benar-benar hidup dekat sama Tuhan. Kita akan alami satu kebahagiaan. Kenapa? Kita cuma minta sesuatu, Allah langsung dengar. Bahkan kita belum sempat ngomong, Allah sudah tahu keperluan kita. Itu luar biasanya Bapa kita Yesus yang mengerti kebutuhan anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui yaitu Bapa kita adalah Bapa yang melebihi dari bapa-bapa yang ada di dunia ini. Amin. Seorang bapa atau seorang ayah yang baik, dia pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau dia bapak yang baik. Karena ada bapak-bapak yang tidak baik. Bahkan tidak hanya baik, tapi dia melihat ini membahayakan atau tidak. Saya percaya seorang ayah yang baik, walaupun dia kaya raya, tetapi anaknya yang masih SD kelas 1 meminta sepeda motor, seorang ayah yang baik tidak akan langsung mengizinkan dia untuk menaiki motor itu. Kenapa? Karena akan membahayakan nyawanya, sekalipun dia bergelimang harta. Demikian juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga tahu apa yang pantas untuk anak-anaknya. Dia tidak serta-merta kita minta langsung kasih, kita minta langsung kasih. Tidak. Dia melihat apakah ini baik untuk dia, ataukah nanti pada saat dikasih dia semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak kewenangan Allah mengabulkan doa seseorang. Salah satunya mungkin pada saat seseorang yang sudah berumah tangga cukup lama, dia meminta keturunan, Allah menunda, sehingga keluarga ini mulai bosan. Tentu Allah punya alasan. Kalau aku kasih anak, mungkin anak ini akan menjadi berhala buat dia, dan dia tidak lagi datang kepadaku untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau aku kasih dia transportasi mobil yang bagus, bisa jadi mobil itu menjadi berhala buat dia, dan dia tidak bisa menomorsatukan untuk beribadah kepada Allah. Saudara, ini yang harus kita ketahui dari maksud dan tujuan Allah menjawab doa seseorang. Tetapi saya yakin, saudara, bahwa Allah di dalam memberikan sesuatu kepada anak-anaknya pasti memiliki waktu dan tujuan yang baik. Kita lihat di dalam Injil Matius 7 ayat 9 sampai 11. Injil Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin.
Saya percaya saudara-saudara, contoh yang diberikan Yesus di dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa kalau Bapa di dunia ini, bahkan ditulis kalau Bapa kita mungkin jahat, tapi dia tetap bisa kasih yang baik. Ini menunjukkan bahwa Bapa di dunia saja bisa membedakan baik dan jahat untuk diberikan kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak kita sudah pernah menerima kebaikan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus? Berapa banyak? Tidak pernah bisa terhitung oleh angka, saudara-saudara. Ya. Berkat tidak terbatas pada berkat jasmani, tetapi berkat itu luas. Berkat perlindungan, bahkan ada berkat keselamatan bagi hidup saya dan saudara, terutama di hari-hari ini. Saudara mau keluar, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku, tutup bungkus tubuhku dari segala macam bahaya. Saudara, hari-hari ini tidak hanya virus yang membahayakan umat manusia, tapi kriminalitas juga membahayakan umat manusia. Dengan banyaknya para narapidana yang dilepaskan, itu cukup mencemaskan masyarakat yang ada. Tetapi ingat, segala sesuatu kalau itu diizinkan Allah, bukan berarti Allah meninggalkan kita, tapi justru Allah menunjukkan bahwa Allah bersama dengan kita. Di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun saja ada Allah yang menyertai kita. Saudara, kita kembali kepada ayat pokok kita tadi. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tidak heran Asaf, dia berkata apa? Dia suka dekat kepada Allah yang menjadikan tempat perlindungannya. Hal yang sama Raja Daud juga mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku rasa tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya dialah gunung batuku, kota benteng. Saudara-saudara, lihat, Daud di dalam segala keberhasilannya, dia tetap menempatkan Allah sebagai perlindungan, sebagai kota benteng. Sekalipun Daud kaya raya, saudara-saudara, Daud tidak bilang hanya di dalam istana aku tenang, karena ada banyak pengawal yang mengawal di setiap ruangan istanaku. Daud tidak berkata demikian. Daud juga tidak berkata hanya di dalam istana aku tenang dengan segala harta yang melimpah. Saudara, justru di dalam keberhasilan, Daud tetap katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kebahagiaan bukan diperoleh dari kekayaan. Kebahagiaan bukan hanya diperoleh dari prestasi. Kebahagiaan bukan diukur karena kita punya jabatan, punya pangkat, dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu, kebahagiaan hidup diberikan kepada orang yang mau tetap hidup melekat, hidup dekat dengan Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.